Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih memberikan kesempatan waktu kepada kita untuk kita bisa bertemu, walaupun mungkin tidak dengan muka ya. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan terus diberitakan sehingga kita boleh tetap dalam kekuatan Allah ya. Karena hanya firman Tuhan itulah yang selalu memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada kita. Dan kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu tentang cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, ayat ini tidak asing buat kita, sudah seringkali kita mendengarkan ataupun membaca ayat ini. Namun kadangkala disalahartikan. Bukan kita mencari Tuhan, mencari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, tetapi yang kita utamakan adalah semua akan ditambahkan kepadamu. Nah, padahal sebetulnya yang terpenting ya, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Kerajaan Allah berarti surga yang kita cari. Kebenaran adalah firman Tuhan. Ya, bukan kebenaran yang seperti dunia ini ajarkan kepada kita. Karena kebenaran manusia itu sangat jauh berbeda dengan kebenaran Allah. Kebenaran Allah yaitu firman Allah sendiri. Sekarang kita akan melihat ayatnya dulu ya. Kita baca ayatnya dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebelum saya menerangkan tentang ditambahkan kepadamu ya, kita perlu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seperti saya sudah katakan bahwa mencari kerajaan Allah berarti kita mencari sorga. Kebenaran adalah firman Tuhan dan Tuhan sendiri. Dan Tuhan yang memiliki sorga. Ya. Nah, sekarang kita akan mendapatkan banyak pelajaran melalui ayat ini. Mengapa kita ini harus mencari dulu kerajaan Allah? Ya. Nah, yang pertama yaitu karena kita ini perlu keselamatan. Keselamatan di sini bukan keselamatan hanya di dunia ini saja, tetapi yang terpenting adalah keselamatan yang akan datang ketika kita sudah meninggalkan dunia. Nah, ini yang paling penting. Banyak orang mengabaikan tentang keselamatan ini. Mencari Allah, mengapa kita harus mencari Allah, kerajaan Allah? Karena kita perlu keselamatan. Dan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak bacakan ayatnya, tetapi dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12, tidak ada di kolong langit itu nama yang di dalamnya ada keselamatan, hanya dalam nama Yesus. Makanya surga atau kerajaan Allah itu kita cari lebih dulu di dalam Yesus Kristus. Karena hanya di dalam Yesus Kristus sajalah keselamatan itu tersedia bagi kita. Ini yang pertama. Mengapa kita mencari surga atau kerajaan Allah? Ya. Nah, saya katakan bahwa surga, kalau kita mau percaya kepada Yesus, karena Dia adalah jalannya, makanya kita harus percaya kepada Yesus lebih dulu, maka di situ keselamatan kita pasti terjamin. Dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6, ya, seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku inilah jalan dan kebenaran dan hidup.
Jadi ayat ini hendaknya menjadi pegangan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus itulah jalan satu-satunya menuju kepada kerajaan Allah atau sorga. Nah, sekarang kita akan melihat dengan cara bagaimana sih kita itu mencari Tuhan. Kalau kita sudah mengerti bahwa keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus dan Yesus memang jalan ke sorga, maka caranya bagaimana kita itu mencari akan keselamatan itu atau sorga itu. Banyak kita melihat orang ingin selamat, ya, akhirnya mereka mengadakan selamatan, ya, ataupun melakukan ritual-ritual yang lain. Tetapi mari kita belajar kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan yang hidup, yang penuh kuasa. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23, Keluaran pasal yang 23 ayat yang ke-25, ayat ini pun juga tidak asing buat kita. Keluaran 23 ayat 25 saya bacakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya ulangi, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Jadi cara kita mencari kepada Tuhan dengan satu ibadah. Dan ibadah itu perlu latihan. Ya, ada ayat yang mengatakan latihlah dirimu untuk beribadah. Jadi kalau ibadah itu tidak dilatih, maka kadang-kala kita itu malas. Ya, kalau ada waktu saja saya mau beribadah, enggak. Tetapi ibadah itu karena perintah Tuhan, jadi kita enggak boleh ogah-ogahan, males-malesan. Kita harus sungguh-sungguh. Karena dengan ibadah itulah ada satu rahasia yang besar di mana hidup kita akan dijamin oleh Tuhan. Karena ketika kita ibadah kepada Tuhan, Ia memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Makanan dan minuman itu adalah untuk kehidupan jasmani kita. Selama kita di dunia, kita perlu makan, perlu minum. Dan Tuhan menyiapkan semuanya itu ketika kita beribadah. Nah, firman Tuhan ini bukan omong kosong ya. Janji Tuhan ini ya dan amin. Dan kamu dijauhkan dari sakit penyakit. Nah, kalau ada kata-kata demikian, bukan lalu kita tidak bisa sakit, enggak, ya. Kita tetap bisa sakit. Tetapi ada perbedaan. Ketika kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, kita diberi kesehatan, kita dicukupi makanan, minuman kita, pakaian kita, semua disiapkan Tuhan. Nah, itu suatu hal yang luar biasa. Banyak orang berkeluh kesah, apalagi saat corona atau pandemi. Banyak orang bersusah, mereka susah karena apa? Ekonomi sulit. Ya. Tetapi kami melihat bahwa anak-anak Tuhan selalu dalam berkat Tuhan. Nah, karena apa? Karena kita kalau mau melakukan ibadah kepada Tuhan, ya, karena dengan ibadah itulah kita mencari kerajaan Allah, ya. Nah, karena di dalam ibadah itu kita memuji Tuhan, kita mendengar firman Tuhan. Nah, itu membuat kita semakin teguh di dalam iman kita kepada Yesus. Sekarang apa yang kita dapat ketika kita mencari kerajaan Allah lebih dulu? Ya.
Dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33b tadi, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan kepadamu. Nah, seperti halnya Keluaran tadi, ya, Tuhan akan memberkati roti makananmu, air minumanmu. Demikian kalau kita mau mencari Tuhan dengan cara ibadah yang sungguh-sungguh, ya, maka kita akan mendapatkan tambahannya dari Tuhan. Ayat-ayat sebelumnya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6 ini, bahwa jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Nah, semua itu, kekhawatiran itu dimiliki orang-orang dunia yang belum mengenal Tuhan. Tapi bagi kita yang mengenal Tuhan, ada rahasia yang terbesar. Ya, kalau kita mau mencari kerajaan Allah, semuanya dicukupi. Ini harus kita aminkan. Yang kedua, 2 Tawarikh pasal 26, ya, coba kita akan melihat. 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-5, ya. Saya akan bacakan firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal yang ke-26 ayat yang ke-5. Ia mencari selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, ketika kita mau mencari Allah lebih dahulu dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, maka Allah membuat usahanya berhasil. Ya, jadi keberhasilan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepandaian kita, kemampuan kita, ya, bukan karena kita punya jabatan dan lain sebagainya, tetapi karena kita mau mencari Tuhan, maka kita berhasil. Yang ketiga, Amos, ya, Amos pasal yang ke-5, ya, Amos yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab beginilah firman Tuhan pada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, kalau kita mau mencari Tuhan, kita akan hidup. Hidup di sini bukan hidup yang seperti ada sekarang, tapi hidup itu adalah hidup yang akan datang. Ya, kehidupan yang penuh damai sejahtera. Bukan hanya kehidupan kita secara jasmani. Kalau secara jasmani kita meninggal, kita sudah ada di tanah lagi. Tapi kehidupan yang akan datang itulah yang terpenting. Nah, sekarang bagaimana kita dalam mencari Tuhan? Yesaya pasal yang ke-26. Ini sebagai ayat yang terakhir, ya. Yesaya pasal yang ke-26 ayat 9. Yesaya pasal 26 ayat 9. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam, juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan kita mencari Tuhan dengan separuh-separuh, ya, tetapi cari Tuhan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Nah, tadi dikatakan mencari kerajaan Allah dan kebenaran, ya. Jadi saya katakan lagi, bukan kebenaran dunia ini. Nah, dengan demikian, ya, kita boleh mendapatkan satu berkat, dan ini pun juga berkat bagi saya secara pribadi, bahwa ketika kita dengan sepenuh hati mencari Tuhan, maka segalanya itu akan diatur oleh Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, ya, baik kebutuhan secara jasmani, rohani, Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Kiranya melalui kebenaran firman Allah kita boleh mendapatkan berkat dan terus semangat di dalam Tuhan Yesus dalam menghadapi apapun. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami menaikkan puji syukur di hadapan Engkau Tuhan, oleh berkat dan anugerah Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini Tuhan, kiranya menjadi terus kami membuat semangat dan kuat di dalam Engkau, walau kami menghadapi banyak persoalan masalah di dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati siapapun yang mendengar firman-Mu ini, dan Tuhan cukupkan dalam setiap kebutuhan kami. Demikian Tuhan, supaya kami benar-benar mencari Engkau dengan segenap hati kami dan sepenuh hati kami. Karena kerajaan Allah itulah yang terpenting buat kehidupan kami. Ketika kami meninggalkan dunia, kami boleh bertemu Engkau di dalam sorga. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu di dalam setiap hati kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.